Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Ada Bro Ayung di sini lagi minum kopi, ada Biru juga di sini lagi opening gitu ya. Gimana Bro Ayung? Alhamdulillah. Mau cerita kan hari ini Bro Ayung? Kalau boleh cerita. Kalau boleh, oke. Langsung aja Bro Ayung. Oke. Lamaan. Langsung aja, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ini kali kedua ya, Bi ya? Iya, betul. Tanya Enggak, kita udah dulu. ratusan. Bukan kali kedua, udah ratusan. Pura-puranya begitu. Pura-puranya begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Selamat datang untuk yang baru hadir ya, Bi. Iya, betul. Di channel ini. Ini adalah channel yang konon sangat kontroversial, fenomenal dan sebagainya. Dan paling horor kayaknya. Paling horor sedunia. Nggak apa-apa, ngerasa aja gitu. Iya, ngerasa aja biar pedean dikit. Oke, ini ada sebuah kisah, Bi. Aku nggak mau dilama-lamain, karena emang nggak punya kata-kata lagi, Bi. Iya. Baik. Di sesi ngobrol horor atau ngobrol yang lalu-lalu bahkan yang masih di Riam Biru pasti sering nama nih. Siapa? Enggak. Aku kan kerap kali karena sering begitu ya, Bi, menceritakan tentang diriku sendiri. Saking pedenya atau memang nggak punya cerita begitu. Iya, akhirnya kali ini pun mau ceritain nih. Nggak apa-apa. Mau menceritain diriku sendiri. Nggak kalau apa-apa. Teman-teman insya Allah nggak bosan. Kalau kamu nggak tahu deh. Nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Bosan juga nggak apa ya, Bi. Apa-apa. Yang penting cerita diem aja gitu. Kantor juga udah kelar bro. Betul. Kalau cerita masa sekarang kayaknya nggak keren. Kalau sekarang sih apalah kan udah banyak tahunnya, banyak yang kita lihat dan perubahannya macam-macam. Kalau dulu itu alamnya kan masih indah, masih sadu, masih banyak kebun. Nah ini juga kan kita sama-sama kita ke sana ke era-era mungkin 90-an awal 90-an, iya. Begitu ya. Jadi kalau ingat masa kecil di mana kita itu membaur sama alam itu begitu menyenangkan. 90-an itu udah 30 tahunan yang Betul. lalu ya. Berarti umurnya ketahuan ya, Bi? Tahuan, tua. Ya nggak apa-apa, bismillah. Mau ngaku muda juga nyatanya penampilannya udah begini. Betul. Oke. Dan saat itu menyenangkan sekali, bajak-bajakan, main hujan di mana itu petir di atas kita, tapi kita nggak takut sama sekali. Justru, woi mana gitu kan? Itu nggak kena. Gitu. Pura-puranya kena gitu kan, lempar-lemparan ini yang di sawah kan seperti itu. Bahkan kalau kadang mengingat tentang peristiwa lalu, permainan-permainan era tempo dulu, kadang itu isin gitu, mengingatnya itu malu, saking konyolnya, saking bodohnya waktu itu kok mau bermain seperti itu. Bagaimana enggak? Kadang dulu aku disuruh sama yang gede, suruh main manten-mantenan itu loh, didudukin, nanti mahkotanya dibikin sama daun itu, apa namanya, nangka yang disambung-sambung. Nanti sama ceweknya siapa ya, sekarang udah pada menikah semua, anaknya banyak. Nanti kalau malam pertama nanti disuruh ciumannya mau, itu kan kalau diinget-inget, ya Allah kok mau begitu gitu loh. Ada yang ekstrim nyampe ya jangan diceritain yang itunya. Nah ini ada juga mungkin kadang teman-teman jangan seperti kecilnya dulu ya, karena banyak debu dulu bikin gunung-gunungan nanti dikencingin sendiri, dibikin mangkok. Iya kan, kita berlomba-lomba. Korek sampingnya. Iya, nanti dibikin mangkok, dipindahin sedemikian rupa, ditumpuk itu bisa indah banget. Gimana itu produknya dari air seni sendiri. Nanti kalau misalnya cuma satu nggak keren, harus bikin lagi, wirawiri ke rumah pulang biar minum banyak nanti biar kencing. Ya pakai air biasa sih, gimana sih ya? Kalau sekarang itu mikirnya begitu, kenapa harus lewat kencing? Kadang juga bokar berjamaah di ini kan di kali di begitu. Pohon kalau gua dulu. Dengan di pohonnya yang dulu ada kuntinya begitu. Kalau aku itu di jembatan bambu itu nggak kebelet, kalau nggak bokar itu nggak keren. Kopet pulangnya. Iya, dipaksa-paksa harus keluar. Itu salah satunya. Dan ini nggak menceritain tentang hal itu. Itu cukup saru. Iya, tapi dan udah lu ceritain gitu ya. Betul, karena udah diceritain. Ngeselinnya kan gitu. Iya, nah ini agak gedean sedikit. Waktu itu mungkin SMP kelas 2-an dan saat itu diriku SMP kelas tua atau kelas 2? Kelas 2. Oh, kelas 2. Gue denger SMP kelas tua. Kelas tua. Berarti tua semua ya muridnya. Itu ini ngobrolin horor apa ngobrolin lawak ya, Bi? Enggak apa-apa wis. Jadi SMP kelas 2 di kala itu aku udah mulai mengenal
keindahan begadang. Menariknya begadang itu seperti apa? Ngumpul-ngumpul di pertelon, main gitar, teman tentu. Aku nggak bisa main gitar sama sekali. SMP belum. Belum. Yang tahu sih SMA aja belum. Iya, SMA ini gitarisnya asik. Gaya. Begini terus gitu ya. Saya itu begini ya gitu. Itu yang ngajarin beliau. Gak ada tulisannya gitu, tapi kok bisa C gitu kan. Betul, kok bisa C, itu G seperti apa. Ini di SMP kelas 2 belum bisa main gitar sama sekali. Dan mungkin temennya waktu itu yang menurutku itu keren banget gitarnya, itu pun paling kunci dasar, Pi. Tapi menurutku udah keren banget. Nah, di saat itu pula menurut lingkungan orang main gitar itu jelek. Karena cenderung gonjang-gonjreng nongkrong nanti temannya minuman dan lain-lain. Nah, dikala itu pun ketika nongkrong-nongkrong kayak tadi, ya karena memang mungkin belum gede dan nggak kayak sekarang ya. Seringkali ada orang tua yang datang di tempat nongkrongan itu marah-marah, satu bocah itu cawok. Jadi diambil suruh pulang dipaksa-paksa. Bocah gonjang-gonjreng kayak gitu dimaki-maki. Kalau sekarang kan orang tuanya mungkin ya kalau nggak di WA, kalau ngomongnya di rumah. Kalau dulu frontal langsung diomongin. Saat itu pernah ada kejadian menyeramkan karena satu orang itu temen nggak biasanya nongkrong baru mungkin semingguan, namanya Pono. Pono yang dulu ya. Iya, itu kan ikutnya sama mbahnya. Itu nggak ngeh kalau memang Pono itu memang yang suka ikut makan di iya rumah. tempat aku dulu ikut makan yang dia itu pernah di pohon nangka diliatin kunti tapi biasa aja gitu kan. Karena dia apa nggak dengar ya. Nggak dengar. Itu pun dia di sana ikut-ikutan begini padahal nggak dengar. No, nyanyi lagu apa no? Kamu ngerti? Enggak. Tapi dia suruh-suruh apa beli apa mau. Nah di situ dia ikut nongkrong, tahu-tahu dari kegelapan begitu, Bi. Itu dari arah kidul, itu sama sekali kan nggak ada lampu blas. Ini nongkrongnya dari sebelah mana? Di sebelah yang sekarang jadi musola, masih tongkrongan yang sama, Bi. Itu dari jalan yang biasa kamu lewat, pinggir kali itu belok kanan. Ngalor. Iya, belok kanan. Nah, kita nongkrong dari situ, ke sana memang gelap, tapi karena akhirnya itu sawah, tetap aja bisa ngeliat kalau ada sosok atau orang yang jalan ke arah sawah yang seberang sungai itu. Iya, sawah yang seberang sungai. Itu sering kan ada cerita di situ. Dan akhirnya di malam itu, belum malam-malam banget, ada sosok tapi mau menuju ke arah kita mungkin ya lama banget nggak nyampe. Ini cuma iya jalannya seperti ini, enggak itu berhenti semua kita. Kurus gemuk atau kurus banget, bener-bener cilik kecil begitulah kecil tapi yang nggak tinggi lah orang bunga-bunga kayak gitu. Ini teman-teman, madep berhenti. Kayak itu siapa kesini gitu. Pas udah deket ternyata banyak Pono. Banyak Pono, nggak serem kan? Tapi mukanya kan udah jelek, orangnya udah kusut banget ya gitu, kurus. Udah tuir banget. Itu kesini, nggak langsung ngomong Pono pulang kayak yang lain gitu enggak. Jadi gelasnya langsung cek. Digituin semua. Ini ngombe apa gitu. Sing dino apa ki ya? Kayak mendeman, kayak pasti ciu. Orang bertutu nggak percaya pokoknya yang masih ada isinya yang belum itu dicium-ciumin semua begini. Kita sih bukan apa bekasnya itu loh, ababe loh gitu. Itu jadi itu pernah digituin sama mbahnya Pono. Nah ini di malam itu pula, pertama itu kan cukup mencekam buat kami karena marahnya orang tua dulu itu walaupun bukan orang tua kita itu takut. Kalau sekarang kan enggak ada hubungannya sama kita yang dimarahin itu doang gitu kan. Nah malam itu bete gara-gara mbahnya Pono. Pononya pun disuruh dimarahin kan nggak denger dia. Cuman ditarik begini akhirnya dia ikut pulang. Nah ini karena udah bete, yuk cari kesibukan yang lain yuk. Nyari-nyari ini yang buat bakar-bakaran. Itu akhirnya ada 2 teman yang punya motor, yang lain nggak punya. Itu motor-motor jadul, ada Supra, Grand dulu kan, ngeluarin motor. Yuk operasi itu mau nyari jagung di sawah. Dan nyari jagung ini daerah Singkil sini. Sini dekat sini perapatan. Jadi kita bisa kayak terprogram direncanain loh. Nanti kamu turun begini. Jadi teman-teman yang bawa motor mereka itu nurunin kita yang operasi. Nanti lempeng langsung jalan gede gitu. 15 menit balik lagi kita udah bawa ini pokoknya. Itu turun ke dalam kebun jagung. Pakainya sarung gak tanggung-tanggung. Ujungnya diikat begitu dimasukin gitu kayak gembolan gede itu jagung semua. 2 orang yang jemput 2 orang.
Ini itu berlangsung mungkin hampir mau seminggu lamanya di tempat yang hampir sama di situ, areal situ. Nah ini kan kita menghindari kecurigaan orang-orang sana ya, nanti ke gap gimana. Akhirnya mulai merambah ke daerah sendiri. Nah, di sinilah akhirnya kita ngalamin hal-hal yang apa namanya di luar nalar lah ya. Itu di kebun yang dulu jenengan itu pernah lihat Kunti seberangnya itu dulu itu kebun jagung. Kebun jagung luas banget di situ. Akhirnya ngomong gini kan sama si Roni biasa teman-teman. Loh, nyolongnya ini Bayu Perkan katanya. Wah, mulah yang punya itu Mbah orang sakti bi. Sakti apa? Itu mah kata orang. Kalau orang sini saktinya orang bakal mempan katanya, nggak bakal mempan sama anak-anak sendiri. Itu salah satunya, putunya sendiri, cucunya itu juga nongkrong. Ya orang apa ke Mbah aku katanya. Iya, katanya orang punya Mbah sendiri nggak apa-apa. Tapi wis tua apa urung? Ya, udah tua apa belum? Jagung manis, tua kan tetap manis. Yuk sana yuk. Tapi jangan banyak-banyak kata cucunya itu. Nanti kasihan mbakku. Enggak banyak-banyak. Itu kan nongkrong sekitar 8 orang. Dan dulu itu nggak pakai celana kayak sekarang. Kadang celana pendek, celana panjang. Dulu itu ya sarungan tetap. Jadi ya kalau udah masuk ke sana sarung dibuntel orang 7 kayak mau dihabisin di sana. Akhirnya malam itu kita tetap berangkat karena udah pede banget kan, kemarin di tempat jauh juga berhasil. Kita masuk ke kebun itu, nyebrang kali, waktu itu belum ada pematang, itu ngoyos dan dalam segini warna kecil ya dalam itu. Gak ada bambu gitu jembatan? Gak ada bambu sama sekali. Kalau muter ke yang seberangan bambu nanti ketahuan. Sama kan orang-orang tua dulu kan sering melek. Kan bocah kan pada ngendi udah ketahuan. Nanti meninggalkan jejak. Jadi kita sering nonton layar tancap atau apa itu menginspirasi nyolong itu gimana gitu loh. Yang baik dan benar seperti apa. Ada gitu runtung-runtung, gitar diumpetin. Pokoknya taburan udah disiapin nanti yang buat bakar jagung. Kita kesana sama teman-teman ngelewatin sungai, udah gitu langsung ke kebun tadi. Tapi waktu itu kebunnya nggak langsung sih, ada sawah, ada padi sepetak begitu ya. Jadi dari pinggir mungkin ada 50 meter baru kebun jagung. Ada kita masuk ke sana, cucunya ngomong, cucunya itu paling kecil, ya sepantaran aku lah. Aja kabeh, aja tentekna kabeh, jangan diambil semua. Teman-teman itu nggak ada yang gubris, sarung dibundur, masuk ke dalam. Dan di dalam itu kita berpisah. Berpencar gitu. Iya, berpencar itu kan ada dibatasin galengan kecil yang buat nyiram-nyiram, tapi udah nggak ada airnya sih, cuman lebar begitu. Kon kana, ya aku ngene. Kita itu tahu semua bahwa di situ endemik ada banaspati di situ. Terus sampingnya itu yang cerita kemarin ada kebo sungunan begitu. Jadi di situ memedinya banyak banget. Kita tahu. Memedi lama-lama semua. Iya, jadul-jadul semua. Jadi yang kayak aku terus paling kecil pengennya kan gabung sama yang gede. Ron aku melu kono. Aja ngerepoti. Oli tapi gawak lagi ya. Boleh ikut tapi bawain jagungnya. Ya wis. Aku pengen sarungnya Ron. Dibuntut kok berat banget itu. Nggak ada pelo-pelonya cara sekarang. Potes semua di sana juga kayaknya kayak gitu. Tapi mungkin karena aku sama Roni berdua nggak digangguin sama sekali sama soal kayak gitu. Tapi yang lain jadi yang lain itu sekitar mungkin 10 menit aku masuk ke dalam sama Roni. Itu benar-benar taktis banget, yaitu motesin jagung enak sebentar aja udah dapat berapa kilo. Ada rasa bersalah, ini nanti Pak Supri ketahuan lihat gimana, kasihan juga. Tapi bodoh amat ada yang gede-gede gitu kan. Itu satu orang itu ada yang nyamperin ke arena kita, jadi galengan kita lah gitu ya, mungkin berapa meter ke sono pol gitu. Ron, tadi kamu ke tempatku, itu ada nyamar jadi Roni, mukanya kayak kamu tadi. Nah, emang kemana? Ke tempatku, orang aku lagi motesin jagung, langsung tak wadain, terus kan dipanggul lagi begitu ya, Itu kan gelap banget, nggak ada yang bawa senter sama sekali. Tapi yang matanya kan biasa gitu ya. Kelihatan masih. Itu kayak kamu, modelnya kayak kamu, tinggi-tingginya kayak kamu. Ngapain? Di samping aku ngeliatin terus, tapi tak kejam ngobrol meneng baik katanya, diem aja. Ron, kamu nggak nyari di sana, jangan di sini, orang aja ngerusui. Oh, kamu itu tadi berisik-berisik ngobrol sama aku. Iya, tapi kamu ngobrol sama aku enggak? Aku sama Ayu. Aku enggak ke sana. Itu dia. Oh, si siapa ya? Jangan-jangan Udin atau ya wis. Udah balik lagi. Wis kepek apa durung? Lihat baru dapat 10. Dihitungin lumayan guys, si Jilor tuh 10 juta masuk ke sana lagi. Lah enggak lama temen yang beda lagi
ke situ laporan ke Roni lagi, Bi. Ron, Miki kon mana Ron? Paling aku kayak gitu. Aku baru serupa dapat gitu ya. Iya, ada yang nyerupain Roni di apa namanya di arena mereka semua. Jadi itu sampai mau 3 orang kali kayak gitu semua, Bi. Jadi mereka ngomong kalau ada sosok Roni, ya kadang-kadang bukan Roni sih ngacak, tapi teman-teman sendiri gitu loh. Tapi nggak iseng sama sekali, nemenin tapi nggak ngomong sama sekali. Dia kayak muter sek. Jadi Jagung itu kan tinggi-tingginya setingginya kita, lebih tinggi lagi ke sana kalau kita masih kecil kan. Itu sosok itu lebih tinggi dari kita rata-rata gitu loh. Jadi kalau kita lagi tek terus madain di sana itu ini apa pohon-pohon jagung itu gerak-gerak sendiri gitu. Tahu-tahu itu kayak buka set itu jelek ada di situ, Bi. Katanya seperti itu. Aku sendiri sama Roni nggak lihat sama sekali. Lah itu lebih tinggi dari kita gimana maksudnya? Jadi teman-teman kan rata tingginya segitu kecuali semua. Roni. Kecuali Roni agak tinggi. Nah itu pantaran Roni semua katanya. Makanya mereka ngomong itu Roni. Sedangkan Roni kan rambutnya botak tumbuh ya kayak gitu, bunder doang hitam kayak gitu loh. Itu selalu. Jadi nggak ngeribetin mereka nyolong jagung, tapi selalu muter ser kayak gitu. Ngedatengin gitu. Iya ngedatengin itu akhirnya. Siapa sih sebenarnya? Akhirnya udah berapa lama kita keluar ketemuan nanti di galengan ini gitu. Kan keluarnya nanti tempat yang sama. Jangan berisik sama sekali. Orang pas laporan aja dimarahin sama Roni. Ngomong aja rusak nanti dari desa kedengeran kayak gitu kan. Pas udah nyampe yang punya dapat banyak itu cuma aku. Itu full sarung. Biar berapa kilo nyampe begini banget. Yang lain tuh dikit karena digangguin itu katanya. Sosok itu. Akhirnya kita kembali lagi ke pool, ke tongkrongan, dibakar jagungnya. Paling ya orang mampunya makan berapa sih anak-anak gitu. Yang lain itu nganggur, dibuang ke ini ke kali, Bi. Yakin bener-bener aku juga kasihan, sebenarnya kasihan sayang. Kalau aku kan anak kecil nggak terlalu ini ya. Kau balik buat di rumah. Jangan nanti ketahuan orang ini yang bekas dibukanya sama sungut-sungutnya itu kan itu pun harus dibuang ke kali. Jadi nggak ada bekas sama sekali. Akhirnya wis kan malam itu besoknya lagi Bi di situ. Terus nggak ada laporan dari mbahnya teman tadi ya. Berarti kan aman. Nggak kehilangan gitu ya. Kehilangan dan Roni sebagai pemprakarsa jangan ngambil yang paling pinggir, tengah semua jadi nggak ketahuan. Nggak kelihatan ya. Iya, akhirnya di hari kedua itu kan kalau sekarang mungkin disimpan ya buat besok gitu, nolong di tempat yang sama lagi. Itu kenakalan anak kecil lah remaja gitu. Tapi di hari kedua, pokoknya kalau kita udah laporan semua ngobrol, yang kemarin itu dipastikan bukan saya dan itu setan. Nah besok bawa kayu katanya. Kalau nongol pentung baik katanya. Pentung, orang ada setan tetekan aja di grup-grup begini kan. Anak-anak kecil akhirnya masuk dengan cara yang sama ke kebun yang sama, kebun jagung tadi. Itu nggak ada sosok itu sama sekali, Bi. Tapi yang ada kita sama-sama ngelihat itu sosok nyala-nyala api. Itu memang ada, tapi muterin kebun jagung begitu loh. Jadi kita waktu itu karena kemarin itu udah ngomong itu sosok bukan orang, itu nggak nyebar, tapi ngumpul di situ dihabisin di tengah begitu loh. Pokoknya kita muter sedapatnya jagung di situ dan itu dapat banyak banget. Itu kayak api ya geni ya. Itu panas pati. Jangan keluar. Jadi kita itu udah ini Bi, kayaknya udah cukup gitu mau keluar. Di tempat kita mau keluar ada api itu Bi. Api itu selalu kayak kita itu mau keluar dari tempat dia ada kayak seakan-akan begini, tapi bentuknya kecil lah kayak selampu bolam begitu. Tapi pendaranya kayak mangar-mangar begitu, kayak obor begitu ya. Nanti kalau mau keluar Banaspati ini nenggoni lewat mana itu kan susah ke sana masuknya. Ada lagi seperti itu, Bi. Itu muter-muter mungkin sekitar 2 jaman di situ doang nyampe aku bisa capek banget di dalam bocor-bocor. Misalnya turunkannya banyak karena ada yang seperti itu, Bi. Kita udah kecapean di situ, ada yang makanin jagung mentah-mentah. Jadi daripada keluar nanti kobongan geseng katanya seperti itu. Akhirnya wis nggak apa-apa, kita berdoa bareng-bareng, nolong tapi berdoa di situ. Baca Fatihah, surat-surat yang pendek yang kita hafalkan supaya si makhluk itu hilang gitu kan. Akhirnya nggak lama memang nggak ada makhluk itu sama sekali. Hilang sendiri gitu. Jadi dia kan muter gitu pelan banget itu nggak ada, cerap gitu benar-benar nggak ada. Bisu makhluknya udah nggak ada, kita keluar. Pas kita udah mau keluar itu kan ada bekas
pohon-pohon jagung ini semplek gitu yang dipotesin. Itu kan bisa keluar tuh enak. Itu keluar dari situ langsung galengan celek. Galengan itu yang air itu. Iya, galengan yang buat jalan, buat jalan air. Pas keluar dari pohon-pohon tebu itu jagung tadi kita keluar itu aman banget, santai, terus nggak ada perasaan takut sama sekali karena Banaspati takut sama ayat-ayat Al-Quran. Kita enggaknya kalau kita nyolong itu juga berdosa, Kita keluar ternyata di tengah jalan. Aku kan mungkin di rombongan tengah begitu, dan walaupun kecil dibebani jagung. Itu tahu-tahu mandek, semua rombongan itu mandek, nabrak begitu. Itu di jalan, udah di jalan. Enggak, galengan yang kecil begitu. Jadi sananya itu air semua lah. Ini yang padi semua begitu. Kita kalau misalnya ngelangkah ke sini kan dalam lumpurnya itu mandek di depan itu. Aku ampun. Ternyata itu paling depan itu si Roni. Jadi dia itu ngomong, tadi aku perasaannya nggak enak memang di dalam. Kayaknya malam ini kita nggak beres. Ngomongnya gitu. Iyalah, wong Banaspati ini muter. Enggak, bukan kayak ada yang liatin tapi di tempat jauh. Karena dia pas keluar itu paling dekat, aku paling ngarep. Itu ternyata memang ada cahaya terang banget di depan. Itu ternyata baterai yang isi 6. Iya, center itu Roni paling depan. Katanya yang punya itu nggak nyalin center sama sekali dari kampung. Dia itu udah nunggu di tengah dijebak gitu ya. Dijebak begini. Nah aku yang paling belakang kan nggak ngerti apa-apa. Roni itu langsung lari nembus padi begitu. Mbula ampun Pak, itu dilemparin ke padi-padi semua yang apanya bawa sih ini gendongannya. Gitu. Tapi kan semua bawa semua, Nah itu jatuhnya lari, aku nggak ngerti plong sebenarnya ada apa, sinar apa gitu. Tadi gimana lari? Mereka itu pada lari di padi, bener-bener manjul, pada yang jatuh, ada yang jelas si jagung itu dilempar kemana nggak tahu lah ya. Itu giliran aku ketemu sama itu nggak ada lampu sama sekali, nggak ada cahaya sama sekali. Mereka itu lari kenapa sih? Tapi ampun pada kayak gitu, jangan-jangan ketemu setan. Emang pas aku ngelangkah di depan itu mungkin jarak-jarak berapa meter, emang ada sesuatu yang berdiri diem banget kayak gitu. Hitam tapi kayak orang, tapi masa orang hitam doang. Tapi pada lari, jangan-jangan itu setan. Itu udah nangis, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya jagung masih dipegang, masih dipegang begini. Jadi ya tangan satu dikuat-kuatin bisa sampai miring begini kan. Akhirnya itu sebenarnya siapa sih? Ron, kenapa ada lari semua? Ternyata di belakang aku juga udah lari juga. Ada berapa orang lah, 3 orang juga lari semua. Akhirnya pas aku mendekat, siapa sih sebenarnya? Mbah, aku udah nyebut nama Mbah. Dia tuh mendekat, deket-deket banget. Tahu-tahu senternya di nyalain ke muka, bener-bener padang. Wah, terang banget, aku yang mau jatuh. Kawan kayak gitu sih. Katanya, ternyata ini kamu. Itu ternyata yang punya kebun jagung. Si mbahnya iya, itu tadi ya. Namanya Wasakuri. Itu ternyata sing wingi jagung tak diharap-harap di nanti jagung mau panen, nanti sedianya ya buat bocah sekolah atau rumangsane gitu. Rumangsanya kalau itu nggak ada bapaknya udah cerai. Berarti dia punya cucu itu cuma sama anaknya itu loh. Jadi buat biayain sekolah buat apa? Kok malah dicukuti kayak gue caranya gitu. Kayak gitu caranya. Kalau mau minta tinggal minta aja. Kunci kamu itu siapa? Kamu udah tanggap cucu sendiri. Jadi orang tinggi segini saya segini sih. Diomelin kayak gitu nyesek malunya minta ampun bener. Kalau minta tinggal ngomong, nggak usah kayak gitu caranya. Terus itu berapa biji itu yang di kamu kantongin? Aku ora primen gitu. Itu masih megang gitu. Dibuka, dihitung nama dimurah ada 60 ini jagung ada di saking banyaknya. Itu pas dicorotin begini, yang di padi itu ngumpul berserakan semua. Wah, aku cuma bisa nangis. Aku ngertinya aku. Iya, ngertinya sampean gak ngeliat. Ngertinya sampean gak bakalan tahu itu. Itu caranya gak kayak gitu. Kamu gak ngeliat macam-macam. Lihat setan kemarin kayak Roni semua. Ya wis ngerti di sini tuh serem, angker, jangan macam-macam dari sini. Untung kamu gak kena Banaspati. Wingi mau katanya. Tadi aja ada. Ya wis, ini gimanain Pak? Pokoknya besok ngomong sama mbahnya kamu suruh ke tempat aku. Kenapa aku tok loh Bi? Apa yang ke game aku yang gak lari kayak gitu. Akhirnya aku ngomong
sama mbah, udah dimarahin tak-takan, Bi, kamu nggak ngajarin kamu buat nyuri apa. Cuman yang maklumi mungkin anak-anak kecil gitu. Akhirnya dia datang ke sana, ke tempatnya Wasakuri, entah ada permintaan apa atau apa, malah dianterin sama Wasakuri. Apanya? Jagungnya. Jagung. Itu kita aku lagi ngerjain PR lah ceritanya, itu sore-sore, Bi. Orang tua udah pulang dari balai desa, lagi nyantai lah, ngopi, mbakku lagi ngopi, mbakku lagi nyesetin daun pisang gitu. Datang ucuk-ucuk Wasakuri ke situ, bawa kantong kresek hitam, terus ngomong, Assalamualaikum, Wak. Manggilnya Wak ke mbakku gitu. Ri, apa Ri? Ada apa Ri? Ora, Wak, kepan ngaterna jagung, bukan digodok, lumayan. Malunya, Bi, ya Allah, bener-bener. Jadi anak sing nyolongi jagung gitu, mbahku. Katanya ada yang nyolongin jagung. Sengaja kayak aku bener-bener dipermainkan sama dua orang itu. Iya, tapi busa apa yang nyolong itu nggak tahu siapa. Ya, kayaknya tak bocah-bocah cilik, kayaknya anak-anak kecil. Iya, jadi aku kata saya tinggal minta ngapain nolong. Nangis biar aku di situ. Nangis, saat itu nangis. Dan itu selesai saat itu ya udah dikasih. Akhirnya malam-malam aku keluar lagi. Terus mbak ngomong kan, jangan keluar, kamu nanti kayak kemarin lagi, nakal, nyolong-nyolong sama. Nah, aku cuma diajak juga sama aja. Enggak mbak, aku mau ngomongin teman-teman. Aku keluar malam itu. Jadi aku pengen di tongkrongan itu ngomongin teman-teman jangan nyuri lagi. Yang kena malu gede itu aku, wong Sakurinya ke aku gitu. Kita masih saudara ternyata, Bi. Itu di tongkrongan. Berarti kan aku dari kebun belakang, bukan dari jalan yang biasa kamu lewat. Ada tembusan lagi kebun. Sekitar mungkin jam 9, itu belum banyak teman. Itu kan ada bis-bisan yang buat duduk kita-gitaran. Itu di situ ada 3 orang menurutku, itu ada teman di situ udah datang duluan. Aku udah pokoknya mau tak ngomongin. Aku yang malu banget kemarin Wasakuri datang ke rumah. Wow, kencang banget jalannya kayak gitu. Itu nggak berarti ternyata yang aku kira teman bukan, Bi. Itu apaan? Pokoknya dari belakang kelihatannya kan hitam doang. Biasanya mereka bikin tabunan, jadi ada siluet ya, siluet doang. Tetap itu nggak bikin saya itu sama sekali. Cuman ngandelin cahaya dari atas kayak gitu ada bulan. Mereka itu ada 3 orang lah saya pikir. Tapi pas udah deket tinggal belok begitu di sini belok begitu ya ke tempat teman itu. Kayak bukan mereka sih. Mereka nongkrong itu ternyata bukan mereka, Bi. Boro-boro main gitar. Jadi mereka itu sosoknya cuman hitam 3 orang. Jadi yang satu, yang paling tengah, kepalanya itu agak lonjong ke depan, ke atas begitu manjul. Tapi aku nggak bisa ngelihat mukanya seperti apa. Cuman lonjong, terus ada ke atas begitu ya. Kayak alien lah begitu. Dia cuman kayak gini doang, duduk goyang-goyang. Yang 2 anteng, tapi hampir mirip kayak itu. Terus aku memang nggak ngeliat, langsung ke situ terus, wingi aku dom. Kemarin aku tuh dimarahin, baru diomongin itu langsung ngetetar begini. Siapa kayak gitu, sampai ngencing-ngencing di celana, Bi, waktu itu. Itu ternyata aku dibuntutin sama Mbah. Itu melihat 3 sosok tadi, mereka itu langsung kayak posisinya kan duduk, benar-benar duduk di situ, tapi seketika itu kayak berdiri dan tinggi banget ke situ. Itu aku tiga-tiganya. Jadi cuman aku bisa nangis kejer kayak gitu, tapi nggak ada suara gitu ya. Atau langsung dipes kayak gitu. Sarung dari belakang. Diumpetin di sarung. Sama Mbak, sama sarung juga gitu. Mana aja betul ya katanya, jangan keluar, kamu jangan keluar kayak gitu. Itu sosok 3 itu nggak pernah ada penjelasan sama Mbak sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi malam itu niatnya aku nyamperin teman-teman mau ngomongin, berarti aku yang paling sial, dimarahin ke rumah. Tapi malam itu nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, teman-teman kayaknya takut dan mereka tahu. Iya gimana? Iya, mereka tahu bahwa kemariannya gitu ya, setelah seminggu berikutnya nongkrong lagi, ketemu di sekolahan salah satu, itu kan kenapa lari lagi di tengah sawah, itu kan ada Wasakuri katanya. Mereka di depannya aku kan, makanya aku langsung lari. Ngomong kayak ada Wasakuri, larinya kayak gitu, jadi aku ikut lari. Udah saking takut banget. Iya, akhirnya mereka tahu semua dan lingkunganku tahu semua kalau kita itu nyolong jagung. Iya, jagungnya Wasakuri dan Wasakuri nyamperin ke aku. Mereka nggak ada yang berani keluar. Lah itu waktu lu ngelihat yang 3 sosok itu, paginya nggak nanya, kenapa semalam nggak pada nongkrong di sana gitu?
Ya ketemu paling di sekolahan, Bi. Iya, nggak maksudnya nggak ngomongin Enggak. gua orang kita nggak. Kenapa kalian nggak nongkrong gitu? Kadang-kadang kalau di anak kecil itu apa ya? Kita mau ngomong nih, lagi kejadian terus ketemuin kayak gitu. Malamnya juga tak pikirin mau ngomong ke negur sama teman-teman. Ketika di sekolahan, mainan itu lupa. Iya, bener. Iya, itu lupa, apalagi asik gitu loh. Itu juga Badung lagi. Iya, bener lupa. Lupa. Nanti pas sudah lama pengen kayak gitu lagi. Yuk ambil jagung tempat mana? Lagi itu kan aku di parahan kayak gini terus ketahuan. Udah pas di parahan mas ketongkrongan ada sosok 3. Wah, kita jaga lawung gitu katanya jaga lawung. Jaga lawung itu jaga apa ya namanya? Iya, kayak sebenarnya sih kayak genderuwo. Penjaga hutan gitu. Penjaga hutan kayak gitu. Jaga lawung kalau bahasa Sunda. Betul, kalau kita semakin takut biasanya semakin tinggi kayak gitu. Itu yang pernah dialamin waktu itu. Apakah itu mereka jaga lawungnya itu ditaruhin di sana apa enggak sengaja biar enggak nongkrong atau apa? Bisa jadi. Wasakuri kan katanya orang pintar. Orang pintar. Naruhnya nggak di kebun jagung tapi di sini markasnya gitu. Mungkin di sambungan cerita berikutnya ada kejadian antara Mbahku sama Wasakuri. Mereka sempat ada clash begitu karena ada ya apa ya namanya salah pahaman tapi versinya mistik kayak gitu. Mungkin lain waktu. Oke, siap. Ini yang kebun jagung udah ini ya. Okay. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya Mbak Ayung sendiri dari kecil ya. Oke, seperti itulah kenakalan remaja ya. Harap maklum gitu ya. Udah gitu Bro Ayung. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Di luar kayaknya hujan dari tadi geledeknya tuh geledar terus Bro Ayung ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.